misalnya sudah legal itu tinggal secara hukum sudah tidak salah, udah tinggal berikan saja. Selesai. Justru kita akan semakin tanda tanya kan ya, kenapa kalau kita merasa benar secara hukum, benar secara kepentingan kebutuhan di lapangan secara kajian, kenapa takut untuk memberikan sebuah yang sudah menjadi sebuah keputusan? Brok-broknya sendiri. Kayaknya kita harus panggil bupati juga ya. Oke, nanti. Ya, kita juga harus Ketua, di samping yang tadi disampaikan Pak Yuda, saya ingin juga tahu ini Pak Sekris. Selama kekosongan 9 bulan ini dalam rangka melakukan proses hingga lahirnya kemarin, Pak Sekris tahu nggak di beberapa bulan terakhir dalam rangka evaluasi apa yang disampaikan oleh Pak Yuda termasuk pernyataan Pak Bupati, kajiannya ada atau tidak gitu yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, apakah melakukan itu atau tidak barangkali Dinas Pendidikan? Saya ingin tahu. maksudnya gini Pak, kan ada dibukukan 9 September itu kan untuk ada indikasi ada Ya. atau tidak sesuai ya, kemenangan itu. Jadi selama ini itu kan masalahnya. Nah, di 8 Masalahnya bulan itu kan apa? Apa yang ketidakpatutan itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemenangan itu melampaui melampaui apa? Berarti kan Bapak Dinas Pendidikan itu mengaktifkan kembali itu dasarnya itu dengan catatan ada garansi bahwa itu tidak akan terjadi. Yang kedua, apakah ada garansi yang 42 orang itu? Apakah ada bagian nggak dari 22 orang itu yang menjadi masalah? Nah, lamun Makanya kan ya berarti Dinas Pendidikan tegawe tidak berarti tinggal ngaktifkan diri, maksudnya gitu Pak. Mantap. Jadi kan yang pertama adalah tadi saya kan masalah diaktifkan, dinonaktifkan atau dibebas tugaskan itu kan gara-gara ada permasalahan. Berarti di sedikit itu ada permasalahan. Ada dua tadi kan. Yang pertama ada ketidaksesuaian ya. Ada masalahnya apa? Ada nggak Bapak? Yang kedua berarti ada kewenangan melebihi kewenangan. Ada siapa berarti kan? Yang kewenangan itu kan siapa orangnya? Ada permasalahan masalahnya apa? Terus kedua yang melebihi kewenangan siapa? Nah, yang dari 42 orang itu kriteria atau SOP atau apa untuk menentukan 42 orang yang sudah ditetapkan itu apa Pak? Coba supaya kita mengadakan supaya clear ya. Betul. Coba Bapak disampaikan saja Pak. Disampaikan saja kriteria kenapa menentukan 42 orang yang kemarin tidak jadi itu. Kita saja ini rapat internal kemarin, evaluasinya termasuk saya meminta, kita yang meminta Dewan Pendidikan untuk diadakan. Mereka bagian, ternyata tadi sharing dengan Dewan Pendidikan tidak pernah ada pembahasan apapun antara Dinas Pendidikan dengan Dewan Pendidikan dalam rangka menyikapi polemik ini sebelum lahirnya ini, termasuk evaluasi proses pada ini juga tadi saya dengar ditugaskan sampai studi banding ke Cirebon ya. Artinya kan semua itu juga tidak menjadi bagian dari Dinas Pendidikan dalam rangka untuk melakukan menyampaikan terhadap Pak Bupati selama ini, gitu maksudnya. Kalau seandainya betul. Kalau seandainya hanya mengaktifkan saja tanpa ada perbaikan dari perbaikan yang dari dulunya buat apa? Itu kita mau menunda-nunda waktu kan itu ya. Itu nggak usah bubarkan sekaligus perbukna, jelas ke Korwilna kan gitu ya. Jadi tidak kepastian hukumnya jelas gitunya. Jadi perbukna dicabut, dibekukan, jadi jelas gitu. Tapi sih kalau ini kan ngeri oke-nya. Ngeri. Ketika Bapak seorang sekdis, Betul. ya seorang sekdis tidak tahu apa namanya? Seperti itu Pak. Apa baru ya Pak? Iya. Baru. Coba yang Bapak tahu, yang Bapak tahu coba apa pertimbangan apa yang menyebabkan 42 orang itu layak untuk diperpanjang SK-nya seperti apa Pak? Yang kami tahu Pak, di Pak 5 Januari itu ada nota dinas terhadap Pak Bupati. Tentu saja itu sudah melakukan berbagai analisa berkenaan dengan aktivasi kembali koordinator. Apa analisa itu? Pertimbangannya apa? 5 Januari itu. Urgensinya berarti. Ya. Pentingnya Korwil kayaknya. Itu mah perpijak Korwil. Ya, Kalau Korwil kan sudah jelas secara hukum sudah ada. Iya, pentingnya diaktifasi kembali. Ya, itu kan semua tepat, tapi kan kembali lagi kepada latar belakang dulu ketika penonaktifan, berarti kan ada permasalahan. Berarti kan kita fokus kepada permasalahan apa? Ya, itu kan. Berkenaan dengan berkenaan dengan penting atau tidaknya. Jadi udah clear Pak, udah clear. Cuma kan coba ini permasalahan apa sih sebenarnya yang menjadi dasar penonaktifan yang sekarang diaktifkan kembali. Untuk pengaktifan untuk yang 42 Pak, terus terang saya tidak profil ASN-nya saya tidak
Udah Udah tahu lah. Tahu lah. Paham. Oke. Nah, kemudian Yang baru. untuk yang baru ini, apa alasan pemberhentiannya? Apa alasan tidak Tidak dibagikan. dilanjutkannya kembali? Yang saya tahu itu berkenaan dengan informasi yang beredar di publik. Saya malam Pak melihat di media sosial, kemudian paginya saya tidak, Terjebak yang isu. saya tahu itu berlangsung, tapi jam 12 saya tanya ke Pak Analis Allah. karena ada rapat di Analis. organisasi, Pak dijantan. Saya agak kaget juga Pak. Ya. Kaget ya. Baik, Berarti berarti yang di luar Berarti- berarti Masih sedikit. baik ya. Kita akan membaca Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Pak, naskah dinas itu SPT, salah satunya surat perintah tugas itu naskah dinas. Naskah dinas ada tanda tangan bapak kan? Nah, ada kan? Nah, itu harus melalui proses berjenjang pembahasan. Seseorang ditugaskan konteks apakah kompatibel dengan Permen nomor 42 tahun 2018, karena kan ada prasyarat kan berbicara koridor. Nah, jadi ketika level seklis dan kami tidak tahu nama per nama, bagaimana mau dibahas? Harusnya kan dibahas. Ini mungkin ada Partai Gerindra juga sama. Saya ketika zaman ketua DPC PD Perjuangan, ketika kita membahas calon ketua PAC, kita dibahas kolektif kolegial, Pak. Nah, dalam konteks di Permendagri itu 23 nomor 1 tahun 2020 itu tentang ada konteks kolektif kolegial, Pak. Para tanda tangan itu tidak sekedar tanda tangan. Jadi, nah itu mungkin yang kemudian membuat ya tolonglah ini mau Jumatan ya. Jadi izin. Nah, makanya kan kembali lagi, tolong polemik ini buat saya kembali mengurucut. Bupati harus bersuara. Harus bersuara karena ternyata kan nota dinas sudah disampaikan per 5 Januari 2026. Nah, makanya keluar SPT saya yakin sudah atas koordinasi dan konsultasi. Nah, tiba-tiba dibatalkan. Ini tentunya ada 2 orang hanya yang tahu, Pak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Daerah. Ya. Buat saya seperti itu simpel. Atau dengan Pak Sekdan mungkin. Ketika SPT surat perintah tugas ini dibatalkan, bukan dibatalkan, di pending, ditunda seperti itu. Nah, ini agar tidak jadi polemik gitu kan. Kami juga kan, nah, kami kan tidak intervensi. Coba Pak Sekdis, kalau saya atau Pak Kabit, kalau saya nitipin, Pak tolong sini jadi pengawas, tolong sini jadi koordinator kecamatan ini, buka ke publik. Kalau saya secara rancang nitip, karena kita komitmen kita meritokrasi birokrasi dan tentu yang lebih paham bapak-bapak sadayana kan seperti itu yang kita ingin. Nah itu tolong Pak. Jadi konteks politik itu tidak. Nah seperti itu Pak. Jadi yang Pak Agus yang curhat ke saya pun dia tidak mau jadi apa-apa, dia hanya sekedar itu. Jadi seperti itu tidak dalam konteks ranah politik dan saya pun ya kembali kepentingan saya paling utama adalah masyarakat Garut Pak. Kalau banyak yang beranggapan itu silakan. Yang mungkin tidak mengetahui sepak terjang saya kepentingan itu. Jadi tolong Bapak pahami, makanya kenapa saya meminta di rapat internal diundang, karena ini kita konteks naskah dinas SPT ini tadi benar apa yang disampaikan oleh Dewan Pendidikan. Bayangkan naskah dinas SPT sudah melalui proses kajian, walaupun ternyata terbuka Pak Dewan ternyata tidak melalui proses kajian karena Pak Sekdis pun tidak tahu nama per nama seperti itu. Nah ini tapi silakan, saya sah-sah saja, cuman tadi komunikasi publik yang baiklah antara kepala daerah, kadis, Dirjen Pendidikan kepada masyarakat, kepada media agar tidak jadi polemik liar Pak. Seperti itu, terima kasih.